Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ke video part 2. Kali ini kita akan membahas cache di STR ya. Dimana di part sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai mengenai perubahan konsentrasi terhadap volume, terhadap waktu, kemudian konversinya ya. Oke, berikutnya adalah kita akan melihat apa yang terjadi kalau udah steady state, berapa konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, konsentrasi D gitu ya, dan konversinya berapa ya kira-kira. Oke, kalau dari kasus sebelumnya kita setelah mengerjakan itu ya, dimana ini kasusnya adalah unsteady state. Nah, kalau kasusnya unsteady state gitu ya. Oke, kalau kasusnya unsteady state nanti di sini adalah menggunakan OD. Nah, kalau dia steady state berarti di ruas kiri itu 0 0 0 0 0 0 juga yang buat dxb dt. Nah, karena dia itu 0 gitu ya. Karena dia itu 0 berarti nanti untuk mencari konversinya maka ini nggak bisa ya. Kalau ini 0, ini 0, terus lantas konversinya berapa ya? Konversinya kita hitung pakai persamaan yang ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba semuanya kita copy. Nah, kita coba kalau kasusnya adalah steady state. Oke, steady state berarti tidak membutuhkan dengan UD. Hari ini kita hapus. Oke, ini ya, keadaan steady state. Nah, steady state kan berarti sudah nggak ada perubahan terhadap waktu alias 0. Karena 0 dan persamaannya lebih dari 1, maka kita akan menggunakan solver fsolve. Nah, atau bisa menggunakan solver OD, juga bisa menggunakan solver OD, tetapi nanti lebih dari 1 ya kita gunakan. Solver F0 gitu ya. Karena kita punya DCA, DCB, DCC, DCD 4 persamaan dan untuk konversi nanti ini ada 5 persamaan, berarti 5 F0, dengan catatan bahwa mereka itu kelima-limanya itu enggak simultan, tapi kita lihat nih simultan ya. Nah, simultan karena di setiap persamaan ada CA, CB nya. Nah, karena ini proses simultan berarti kita pakai fsolve. Oke, lanjut aja. Fsolve berarti persamaannya itu 0, ruas kirinya. Oke, berarti ini 0. Nah, karena dia 0, oke, ini kita anggap sebagai persamaan fsolve itu sendiri. Kita ganti aja sebagai fx ya. Fx1. Di atas kita ganti fx. Nah, ini nanti sama dengan 0 ya. Nilai fx-nya ini adalah 0. Oke, ini kita ganti persamaan kedua. Ini persamaan 3. Kemudian persamaan 4. Persamaan 5 kita gunakan ini. Karena dia sama dengan 0, ini fx5 sama dengan CB-nya kita pindah ruas ke kanan. Oke, berarti nanti atau ini yang pindah ruas ke kiri jadi negatif. Nah, ini dikali. Oke, udah. Ini kita hapus. Oke, grafiknya ini kita nggak perlukan. Oke, kemudian di sini adalah nama variabelnya yang kita trial, kita tuliskan aja C. Nah, ini persamaan yang kelima mencari konversi, berarti kita tambahkan bahwa konversi adalah C yang kelima. Oke, namanya kita ganti jadi optimasi. Oke, kalau udah selesai kita tinggal bikin solver fsolve nya aja. Oke, yang kita cari adalah nilai variabel optimumnya ya.
misal var opt gitu ya, ini hasil fungsinya, terus exit flag. Oke, kita gunakan fsolve, nama fungsinya adalah optimasi. Nah, trialnya kita masukin, kita urutkan sama dengan ini. Trial CA adalah CA0, CB 0, kita samain CC 0, CD 0, konversinya X0. Oke, dah. Selesai ya. Oke, selesai. Nanti pas di run var optimumnya keluarlah. Yang pertama sebagai CA, CB, CC, CD, dan konversi yang tercapai. Kalau sudah steady state, otomatis waktunya nggak kita butuhkan untuk kondisi steady state ini. Oke, ini tinggal kita save aja, kita save, kemudian kita run. Oke, ini sangat pendek sekali ya. Oke, kita run. Oh, di sini waduh ada yang negatif gitu ya. Oke, apakah iya konsentrasinya nanti sampai negatif gitu ya? Apakah iya benar gitu ya? Oke, kita lihat. Wah, 0 komaan nih harusnya. 0 komaan gitu ya. Oke, berarti di sini oke, coba vivalnya. Nah, ini yang 5 ini vival ya, bukan hasilnya yang negatif. Oke, tapi ini ada per ya, kita kasih format deh, format, kita run lagi. Oke, kita dapat hasilnya deh di sini. Nah, var optimum yang pertama ini adalah konsentrasi A 0,94, konsentrasi B 0,7, konsentrasi C 0,8, konsentrasi D segini, dan konversi maksimum pada saat steady state itu adalah 64,63%. Sehingga kita sudah dapat konsentrasi akhirnya ya, yaitu sebesar itu 64,63%. Oke, kalau kita lihat dari kasus sebelumnya dengan OD ya, kita lihat. Nah, di sini kan 0,64 emang ya ini. Nah, ini bisa kita cek juga dari sini. Oke, misal waktunya kita lamain banget, ini 500 menit, kan grafiknya ini udah lurus ya, berarti ini udah steady state ya. Atau kita naikin lagi sampai 900 menit. Nah, ini yang mode diferensial ya, pakai OD di video sebelumnya. Ini udah lurus. Nah, kita lihat aja konsentrasi terakhir. Kita fprintf aja di sini, fprintf konversi. Oke, kita tampilkan berarti adalah CNN. Oke, selesai. Kita lihat dengan metode sebelumnya dapat konversi berapa? Konversinya 0,646. Oke, kalau kita buat 4 angka belakang koma adalah 0,6461. Kita bandingkan dengan rumus yang udah emang disetting untuk steady state. Ini 0,6461 alias 64,6%. Oke, sekarang kita coba run yang steady state dan diperoleh hasil 64,63. Kalau yang tadi 64,61. Oke, sehingga kan emang nggak jauh berbeda ya, emang yang pakai menit tadi ini. Nah, yang ini lebih kecil, memang 64,61 ya. Oke, ini ya bisa diakibatkan oleh emang adanya metode yang berbeda. Ini adalah kita input 900 menit. Mungkin kalau ini kita buat 9000 menit gitu ya. Coba kita run. Kalau 9000 menit 6468. Oke, berarti ini kan malah beda ya. Tadi 64,61, 64,68. Kalau steady state yang pakai rumus 64,63. Sehingga ini juga dipengaruhi oleh waktu yang di sini, pemodelan kitanya. Oke, sebenarnya untuk steady state itu lebih cocoknya kalau emang sampai
waktu bener-bener lama ya, sehingga dia konsentrasi ini tadi kan dicoba 64,61 terus 64,68 sampai dia bener-bener nggak berubah lagi ya konversinya, udah emang steady gitu ya, maka ya lebih cocok kita tuangkan dalam model steady state seperti ini. Oke, demikian aja untuk video yang pembahasan steady state kali ini ya. Ini adalah yang kedua ya, program kedua. Oke, untuk video selanjutnya yang akan kita bahas adalah untuk kasus C. Berapa waktu yang dibutuhkan agar reaktan B mula-mula konsentrasinya 2 menjadi 0,75. Oke, ini misal kita setting tertentu gitu ya. Kita set supaya B-nya itu dari 2 jadi 0,75. Oke, ini juga bisa kita analisis sebenarnya dari diferensial yang udah kita buat di kasus pertama tadi ya. Oke, kalau kita lihat di sini apakah bisa konsentrasi B itu tercapai 0,75 kalau dari grafik. Oke, yang konsentrasi B itu adalah warna hijau. Kita lihat warna hijau di sini sekitar ada di tengah-tengah sini ya. Bisa tercapai ya, mungkin ini bisa 0,75 bisa. Ya, kalau kita pakai konversi tadi, konversinya kan nah, yang saat steady state itu 64,63 ya. Oke, kalau kita substitusikan ke sini. Oke, ini adalah CB0 nya itu adalah 2. Kita masukin rumus ini. Oke, sebelumnya X nya itu adalah kita gunakan tadi 0,6463. Kita masukin rumusnya. Nah, dapatlah 0,70. Oh ya, sebenarnya juga bisa dari yang tadi nih. Nah, ini 0,7075. Kalau pas kita run steady state nya 0,7075, berarti konsentrasi B terkecil 0,7075 ini tercapai ketika sudah steady state. Yang ditanyakan adalah ketika dia tercapai 0,75 mol per liter, ya otomatis bisa. Tadi aja steady state nya 0,7, berarti ketika konsentrasinya 0,75 berarti masih bisa tercapai ya. Kecuali yang ditanyakan soal berapa waktu yang dibutuhkan agar reaktan B menjadi 0,1 mol per liter. Nah, itu nggak mungkin gitu ya, karena melewati batas konversinya. Mungkin ketika di programming akan error juga gitu ya. Walaupun nggak error, nanti secara logika juga itu sudah salah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video yang kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan lihat juga video-video lain, atau nanti akan kita bahas yang mata kuliah lain berbau teknik kimia atau hal-hal lain ya ke depannya. Oke, tinggal diupdate saja ya. Demikian, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wah. Oke.